Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rifki Rusdani SMM selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Syahrul Zaki, Ines Amanda Putri, dan Sita Arif Maulidiyah akan mempresentasikan mengenai Lean Canvas, Javelin Bird, dan MVP mengenai ide bisnis kami yaitu Cisrol. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai Lean Canvas. Yang pertama yaitu problem. Problem yang pertama yaitu sulitnya mencari orang yang menjual Cisrol. Yang kedua yaitu sulitnya mencari camilan keju dengan harga yang terjangkau. Yang selanjutnya yaitu target customer. Yang pertama orang yang menyukai Cisrol, yang kedua yaitu orang yang suka makanan dari keju. Sebelumnya target customer dan problem kami ada dua karena sesuai dengan ACC yang diberikan oleh Pak Rifki. Yang selanjutnya yaitu ada solution yang pertama yaitu membuat banyak varian topping seperti coklat, green tea, taro, vanilla, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membuat olahan dari keju yang kekinian. Yang ketiga yaitu membuat Cisrol dengan olahan frozen. Yang selanjutnya yaitu channel yang pertama yaitu media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok. Yang selanjutnya yaitu e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Yang selanjutnya yaitu aplikasi pesan makanan online seperti Gojek, Grab, dan Shopee Food. Yang selanjutnya yaitu revenue stream, yaitu dari penjualan produk Cisrol. Yang selanjutnya yaitu cost structure, yaitu dari biaya kebutuhan bahan baku, biaya gaji pegawai, dan biaya operasional seperti listrik dan air. Selanjutnya yaitu key metric, target penjualan Cisrol yaitu 500 per bulan dengan estimasi penjualan 125 per minggu. Penjualan tersebut diperkirakan karena perusahaan sudah berjalan selama 3 tahun. Yang selanjutnya yaitu unfair advantage, tidak ada karena produk Cisrol mudah ditiru dan dapat dibuat oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu unit value proposition, yaitu gain yang pertama camilan yang renyah, yang kedua camilan dengan rasa yang enak, yang ketiga camilan dengan banyak varian topping, yang keempat camilan dengan kemasan yang menarik, yang kelima camilan tanpa bahan pengawet. Selanjutnya yaitu pain yang pertama camilan mudah alot, yang kedua packaging mudah penyok, yang ketiga camilan tidak tahan lama, yang keempat rasa keju basi, yang kelima penjelasan produk tidak lengkap. Selanjutnya yaitu gain creator, dilakukan oleh perusahaan agar konsumen merasa senang. Yang pertama yaitu digoreng dengan minyak goreng yang berkualitas. Yang kedua yaitu menggunakan keju dan lumpia yang premium. Yang ketiga yaitu menyediakan banyak varian topping. Yang keempat yaitu menggunakan kardus yang tebal. Yang kelima yaitu menggunakan bahan baku yang fresh dan berkualitas. Selanjutnya yaitu pain reliever, dilakukan oleh perusahaan agar kekhawatiran konsumen menjadi hilang. Yang pertama yaitu dikemas dengan packaging kedap udara yang dengan baik menggunakan vacuum food sealer. Yang kedua yaitu penggunaan kardus yang kualitasnya baik. Yang terakhir yaitu penggunaan keju yang premium. Dan yang terakhir, dus kemasan dengan detail informasi produk. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya adalah wawancara Javelin. Kita mempunyai 2 problem dan 2 customer segment. Problem yang pertama yaitu sulitnya mencari camilan keju dengan harga terjangkau. Untuk customer segmentnya orang yang suka makanan dari keju.
Di bawah ini adalah wawancara segmen pertama. Untuk pertanyaan pertama yaitu, apakah Anda bersedia untuk saya wawancara? Mengapa Anda memilih cheese roll sebagai pilihan camilan Anda? Selain cheese roll, makanan dari keju yang kakak sukai apa? Menurut Anda, bagaimana soal harganya? Apakah kakak mengalami kesulitan mencari camilan berbahan dasar keju yang harganya terjangkau? Bagaimana menurut Anda pelayanan dalam membeli cheese roll ini? Apakah Anda sering membeli cheese roll ini? Terima kasih banyak atas waktunya dan berbagi pengalaman Anda. Semoga Anda terus menikmati cheese roll yang lezat tersebut. Nah, itu adalah pertanyaan pertama dari problem pertama dan segmen pertama. Untuk problem kedua yaitu sulitnya mencari orang yang menjual cheese roll. Yang customer segmen kedua, orang yang menyukai cheese roll. Bahwa ini adalah wawancara segmen kedua. Terus untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apakah Anda bersedia untuk wawancara? Mengapa Anda memilih cheese roll sebagai pilihan camilan Anda? Apakah kakak mengalami kesulitan mencari makanan cheese roll ini? Sebelumnya, rumah kakak di mana? Di daerah tersebut berarti belum ada yang jual ya kak? Bagaimana menurut Anda pelayanan dalam membeli cheese roll ini? Apakah Anda sering membeli cheese roll ini? Apakah kakak menyukai cheese roll ini? Terima kasih banyak atas waktunya dan berbagi pengalaman Anda. Semoga Anda terus menikmati cheese roll yang lezat tersebut. Nah, itu adalah pertanyaan dari problem kedua dan segmen kedua. Nah, dari pertanyaan di atas kita bisa menyimpulkan kesimpulan yang pertama yaitu, berdasarkan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan, disimpulkan bahwa dari 10 orang yang diwawancarai tersebut, 9 orang yang mengalami kesulitan dalam menemukan camilan dengan berbahan dasar keju yang harganya terjangkau, dan 1 orang yang mengatakan bahwa dalam menemukan camilan berbahan dasar keju tidak begitu sulit. Berdasarkan hasil tersebut, maka customer segmen dalam bisnis kami dikatakan valid karena sudah sesuai dengan problem ataupun customer segmen dalam bisnis kami, yaitu orang yang menyukai camilan dari keju. Nah, itu adalah kesimpulan untuk problem pertama dan segmen pertama. Nah, ada juga kesimpulan dari problem kedua dan segmen kedua. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan, disimpulkan bahwa dari 10 orang yang diwawancarai tersebut, 10 orang yang mengalami kesulitan dalam menemukan penjual cheese roll di daerah Jepara. Berdasarkan hasil tersebut, maka
customer segment dalam bisnis kami dikatakan valid karena sudah sesuai dengan problem ataupun customer segment dalam bisnis kami, yaitu orang yang menyukai Cisrol. Nah, itu adalah kesimpulan dari problem kedua dan segmen kedua. Nah, sekian materi yang bisa saya dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Nah, di bawah ini adalah dokumentasi wawancara. Kita itu wawancara di hari Sabtu sama Minggu di tempatnya di depan di gedung wanita sama di alun-alun yang pertama. Kita itu wawancara pada saat pagi hari, itu banyak UMKM di sana seperti penjual-penjual pedagang kaki lima. Nah, terus kita sempat tanya-tanya kepada penjual Cisrol bahwa aslinya dia juga jualan offline di daerah Demaan. Nah, terus untuk omsetnya juga lumayan. Terus kita mewawancarai pembeli Cisrol tersebut, bisa dari seumuran remaja, umur 19-20an, sama seperti kita. Habis kita wawancara, terus kita ajak foto buat dokumentasi. Nah, pada saat itu segmennya itu ada beberapa segmen yang kita masukkan gara-gara emang orangnya kayak asal membeli gitu. Di sini saya akan menjelaskan MVP dari produk atau bisnis kami, yaitu Cisrol. MVP sendiri yaitu salah satu strategi pengembangan produk yang umumnya dilakukan oleh startup. Sebuah startup memiliki risiko yang besar ketika baru meluncurkan produk pertamanya. Produk mereka belum tentu diterima masyarakat meskipun telah dibuat lengkap dengan biaya yang tinggi. Selanjutnya yaitu MVP dari produk kami, yaitu Cisrol. Berikut ada gambar ataupun gambaran produk kami, yaitu Cisrol, dengan harga per box hanya 15.000, isi 6 biji. Untuk alat dan bahan untuk membuat Cisrol yaitu ada pisau, piring, talenan, wajan, dan kompor. Yang selanjutnya yaitu ada bahan-bahan. Kami membuat bahan-bahan yaitu dengan bahan yang premium. Ada keju, kulit lumpia, tepung terigu, gula pasir, dan juga minyak. Langkah-langkah untuk membuat Cisrol yaitu taruh kulit lumpia, setelah itu taruh keju di atasnya. Yang selanjutnya yaitu taburi gula pasir sedikit. Selanjutnya gulung dan rapatkan ujung-ujungnya dengan air terigu yang tadi sudah dibuat. Yang terakhir yaitu
Rapatkan kedua ujung kanan dan kiri dan cheese roll siap digoreng. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.